Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ristiana Indah Mulyana dengan NIM 120210099 dari Prodi Teknik Sipil kelas RB. Di sini saya akan mempresentasikan jawaban dari tugas mekanika tanah 1 yang memiliki beberapa pertanyaan. Oke, selanjutnya. Pada slide pertama, yaitu dalam pertanyaan pertama, yaitu menjelaskan proses pembentukan bumi dan patahan. Proses pembentukan bumi yaitu disusun oleh beberapa lapisan penyusun. Lapisan penyusun yang terluar disebut dengan kerak bumi. Bumi berasal dari suatu bagian dari gumpalan kabut raksasa yang merupakan hasil ledakan dahsyat. Kemudian membentuk galaksi dan nebula. Bumi sebagai bagian dari tata surya terbentuk dari bagian kecil ringan yang terlempar keluar saat gumpalan kabut raksasa mulai mendingin dan memadat. Bumi itu terbentuk dari 3 tahap pembentukan, yaitu mulai dari tahap awal bumi terbentuk, yang kedua tahap defisiensi, dan yang ketiga adalah tahap akhir. Dan bumi itu terbagi ke dalam beberapa zona atau lapisan, yang seperti terdapat di gambar struktur bumi dari sumber Eddy School. Nah, lapisan bumi itu ada kerak bumi, mantel bumi, inti luar, dan inti dalam. Yang paling dalam adalah inti dalam, dan setelah inti dalam yaitu dari inti luar, dan setelah dari inti luar itu ada mantel bumi, dan paling luar dari bumi adalah kerak bumi. Dan ada beberapa proses, yaitu proses pembentukan muka bumi, yaitu dibagi menjadi dua, yaitu tenaga endogen dan tenaga eksogen. Tenaga endogen yaitu merupakan tenaga yang berasal dari dalam bumi. Berdasarkan penyebabnya, tenaga endogen itu dibagi menjadi 3 bentuk, yaitu tenaga tektonik, vulkanik, dan gempa. Dan yang kedua adalah proses pembentukan muka bumi yang melalui tenaga eksogen, yang dimana itu adalah kebalikan dari tenaga endogen, yaitu merupakan tenaga yang berasal dari luar bumi yang bersifat merusak. Contohnya adalah erosi. Slide selanjutnya. Nah, yaitu dengan pembahasan selanjutnya, yaitu sesar atau patahan. Seperti yang kita lihat, di sini adalah gambar patahan. Ada sesar naik, sesar turun, dan sesar mendatar. Dan semuanya ini adalah bentuk yang berbeda-beda dari setiap sesarnya. Saya akan jabarkan pengertiannya, yaitu sesar atau patahan secara geologi adalah sesar sebagai bidang rekahan yang disertai oleh adanya pergeseran relatif satu blok terhadap blok batuan lainnya. Jadi sesar itu adalah pergeseran yang bersifat relatif, ya, dari satu blok terhadap blok batuan yang lainnya. Dan jarak pergeseran tersebut dapat hanya beberapa milimeter hingga puluhan kilometer. Sedangkan bidang sesarnya mulai dari yang berukuran beberapa sentimeter hingga puluhan kilometer. Sesar dengan ukuran besar terjadi akibat gaya tektonik yang ditimbulkan saat terjadinya pergerakan lempeng seperti zona subduksi pada pertemuan dua lempeng tektonik. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya adalah sebutkan jenis peta geologi dan jelaskan kegunaannya pada bidang konstruksi. Peta geologi ini biasanya ditampilkan berupa gambar dengan warna, simbol, dan beberapa corak atau gabungan dari ketiganya. Peta geologi itu memiliki beberapa macam. Yang pertama adalah peta geologi permukaan, merupakan peta yang memberikan informasi-informasi geologi secara langsung terletak di bawah permukaan. Jadi peta geologi yang bersifat permukaan ini bervariasi, yaitu skalanya antara 1:50.000 hingga lebih dari skala tersebut. Manfaatnya yaitu menentukan lokasi bahan bangunan, drainase, pencarian sumber air, dan juga pembuatan jalan. Nah, yang kedua adalah peta singkapan, yaitu merupakan peta yang umumnya berskala besar dan juga mencantumkan lokasi ditemukannya batuan padat. Peta ini memberi informasi yang berasal dari sifat batuan dan kondisi strukturalnya. Jadi peta ini tuh memberikan informasi yang dari sifat batuan tersebut dan berguna untuk menentukan lokasi ditemukannya batuan tertentu. Dan peta selanjutnya adalah peta ikhtisar geologis. Peta ini tuh memberikan informasi langsung mengenai formasi-formasi yang tersingkap atau ekstrapolasi terhadap beberapa formasi yang masih tertutup dengan lapisan endapan Holosen.
Selanjutnya adalah peta struktur, yaitu peta yang memiliki garis-garis kedalaman yang dikonstruksikan pada permukaan sebuah lapisan yang terletak di bawah permukaan. Yang kelima adalah peta isotop, yaitu peta yang menggambarkan garis-garis yang menghubungkan titik-titik sebuah formasi atau lapisan dengan ketebalan yang sama. Pada peta ini tidak ditemukan konfigurasi struktural. Selanjutnya adalah peta fotogeologi, yaitu peta yang dibuat berdasarkan pada interpretasi dari foto udara. Peta ini harus berdasarkan keadaan yang sebenarnya di lapangan. Keadaan yang sebenarnya di lapangan adalah keadaan yang secara fakta yang ada di situ, tidak dibuat-buat dan diinterpretasikan dari foto udara. Yang terakhir adalah peta hidrogeologi, peta yang menunjukkan kondisi air tanah yang terdapat pada daerah yang dipetakan. Peta ini juga itu diketahui juga lapisan kedap air dan tidak kedap air. Jadi kita bisa mengetahui dari peta ini, kita mengetahui lapisan kedap air itu mana dan tidak kedap air itu bagaimana. Jadi ini adalah di pertanyaan tersebut juga ada hubungan antara peta geologi dengan bidang konstruksi. Jadi hubungan antara peta geologi dengan bidang konstruksi itu memberikan kemudahan pada bidang konstruksi tersebut. Peta geologi itu dibuat untuk memberikan informasi terkait lahan, air, atau bebatuan dan sumber daya lainnya yang sudah dijelaskan oleh saya di beberapa peta tadi. Di beberapa peta tadi yang mempunyai fungsi masing-masing. Yang tadi ada yang mengetahui bebatuan, air, tanah, seperti itu. Jadi kita yang untuk membangun konstruksi dapat mengetahui dulu bebatuan yang baik, lahan yang baik juga, dan sumber air yang dapat digunakan. Jadi dengan demikian bidang konstruksi dapat mengetahui letak dan bagaimana bebatuan serta lahan yang baik. Gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya adalah jelaskan proses terbentuknya batuan, jenis batuan, dan mineral yang terkandung. Oke, proses terbentuknya batuan itu seperti yang ada di gambar ini, yang akan dimulai oleh magma. Magma itu ada di dapur gunung itu. Nah, magma yang membeku dan akhirnya terbentuk menjadi batuan beku. Magma tersebut akan mengalami pembekuan dan akhirnya menjadi batuan beku. Beberapa batuan beku mengalami pelapukan dan erosi, terbentuklah tanah yang menumpuk secara terus-menerus dan terbentuklah batuan sedimen. Nih, batuan beku akan mengalami pelapukan. Nah, beberapa batuan sedimen menerima suhu dan tekanan yang tinggi sehingga terbentuklah batuan metamorf. Beberapa batuan beku yang terbentuk akibat suhu dan tekanan yang tinggi terbentuk menjadi batuan metamorf. Batuan metamorf mengalami pelapukan dan kembali menjadi magma. Jadi batuan metamorf itu akan mengalami pencairan atau pelelehan dan akan menjadi magma kembali. Itu adalah disebut siklus ya. Siklus terbentuknya batuan seperti itu. Siklus akan menjadi kembali lagi seperti itu. Kan ini kan terbentuknya proses terbentuknya batuan. Itu yang pertama adalah dari magma. Gitu. Harus melewati dari batuan beku terlebih dahulu. Begitu batuan beku akan mengalami pelapukan dan pelapukan itu akan mengalami menjadi batuan sedimen dan batuan sedimen akan mengalami kenaikan tekanan atau suhu dan temperatur dan akan menjadi batuan metamorf, dan batuan metamorf akan mengalami pelelehan atau pencairan dan akan menjadi magma kembali. Selanjutnya, terdapat 3 jenis batuan, yaitu ada batuan beku, batuan sedimen, dan batuan metamorf yang sudah saya jelaskan tadi di awal. Nah, saya akan menjelaskan secara rinci beberapa jenis batuan. Terdapat 3 jenis batuan tersebut. Yang pertama adalah batuan beku. Batuan beku itu dibentuk karena dari magma yang mendingin dan mengeras. Jenis batuan beku berdasarkan struktur batuan, yaitu ada 2, yaitu batuan beku ekstrusif dan intrusif. Batuan beku ekstrusif merupakan batuan beku yang proses pembekuannya berlangsung di permukaan bumi. Jadi batuan ekstrusif itu di luar, jadi berlangsung di luar bumi, yaitu di permukaan bumi. Nah, contohnya adalah riolit, basalt, dan andesit. Yang kedua adalah batuan beku intrusif.
merupakan batuan beku yang proses pembukuannya di dalam kantung-kantung magma. Jadi intrusif itu di dalam, jadi di dalam bumi atau gunung tersebut. Jadi ada di magma tersebut. Contohnya adalah granit, diorit, sienit, dan lain-lain. Meliputi bentuk diskoda dan konkorda. Yang selanjutnya adalah jenis batuan buku berdasarkan kandungan silikat atau kuarsa. Jenis batuan buku berdasarkan kandungan silikat atau kuarsa adalah satu, batuan buku asam atau disebut granitis. Itu memiliki mineral SiO2 tinggi, sedangkan mineral MgO-nya itu rendah. Yang kedua adalah batuan buku intermediate atau andetis yang memiliki mineral SiO2 dan MgO relatif seimbang. Yang ketiga adalah batuan beku basa atau basaltis, yaitu mineral SiO2-nya rendah sedangkan mineral MgO-nya itu tinggi. Nah, ini adalah contoh dari gambar dari batuan yang dihasilkan tadi. Itu ada riolit, granit, andesit, dan basalt. Sumbernya adalah dari internet, itu dari NUR 2013. Batuan sedimen. Batuan sedimen itu dari prosesnya itu pengangkutan dari satu tempat ke tempat lain dan mengendap lalu mengeras sehingga membentuk batuan sedimen. Jenis batuan sedimen berdasarkan cara pengendapannya yaitu ada hancur mengendap atau endapan klasik yang contohnya adalah batuan breksi, konglomerat, batu pasir, serpih, dan napal. Yang kedua adalah larut mengendap. Contohnya batuan evaporit secara langsung mengalami penguapan dan batu bara prosesnya itu lama. Jenis batuan sedimen berdasarkan tempat pengendapan. Yaitu jenis batuan sedimen berdasarkan tempat pengendapan yaitu satu sedimentary centris yang diendapkan di daratan. Jadi batuan sedimen itu tuh diendapkan di daratan. Yang kedua adalah sedimen marin diendapkan di lautan dan mengandung kapur atau mineral karbonat. Yang ketiga adalah sedimen limnis diendapkan di danau atau rawa. Yang keempat, sedimen fluvial diendapkan di sekitar wilayah sungai dan banyaknya di hilir sungai. Yang kelima adalah sedimen glasial diendapkan di pegunungan atau bongkahan es. Dan ini adalah contoh batuan sedimen yang ada batu pasir, konglomerat, batu gamping, dan batu lempung. Kita dapat mengetahui gambar-gambar batu-batuan ini. Dan yang terakhir adalah batuan metamorf. Batuan metamorf itu mengalami perubahan akibat tekanan dan suhu baik dari batuan beku ataupun batuan sedimen. Contohnya adalah batuan granit menjadi jenis atau itu dibekukan dan batu kapur menjadi marmer itu sedimen. Jenis batuan metamorf berdasarkan faktor pembentuknya adalah yaitu batuan metamorf kataklastik, batuan metamorf kontak, batuan metamorf dinamo atau metamorfosis regional, dan batuan metamorf kontak pneumatalitis. Dan ini adalah contoh batuan metamorf yaitu ada batu sabak dan batu skis. Selanjutnya ada pertanyaan selanjutnya yaitu sebutkan proses pelapukan batuan dan jelaskan jenis tanah yang dibentuk. Oke. Proses pelapukan batuan itu pelapukan itu peristiwa hancurnya massa batuan, baik itu secara fisik, kimia ataupun biologi. Jadi proses batuan ini pelapukan batuan ini membutuhkan waktu yang lama, tidak sebentar. Di mana setiap proses pelapukan pada umumnya dipengaruhi oleh cuaca sehingga batuan yang telah mengalami pelapukan akan berubah menjadi tanah. Jadi awalnya ini adalah proses. Jadi proses pelapukan batuan ini awalnya adalah batu dan terkena cuaca panas, hujan, dan itu akan masuk ke pori-pori batuan tersebut atau celah-celah dari batuan tersebut, dan batuan tersebut akan lama-kelamaan dalam jangka waktu yang lama akan menjadi hancur, dan hancur itu akan menjadi tanah. Oke, di sini dalam proses pelapukan batuan itu ada 3 jenis proses pelapukan secara umum, yaitu pelapukan fisik adalah hancur dan lepasnya material batuan tanpa merubah struktur kimiawi dari bahan tersebut dan merupakan proses penghancuran bongkahan batuan menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Faktornya yaitu terjadi pelapukan fisik itu ada perbedaan temperatur dan erosi.
fisik itu yang dapat kita lihat seperti itu. Temperatur itu seperti suhunya, dan erosi itu dalam habis kena erosi. Yang kedua adalah pelapukan kimiawi, yaitu proses pelapukan massa batuan di mana perubahan susunan kimiawi batuan lapuk itu mengalami pelapukan. Jadi proses kimiawi ini dipengaruhi oleh zat-zat kimia seperti itu, yang dapat membuat atau batuan itu mengalami pelapukan. Proses pelapukan kimia dibagi menjadi 4, yaitu hidrasi, hidrolisa, oksidasi, karbonasi, dan tidak hanya itu, tidak hanya yang saya sebutkan di atas. Jadi pelapukan secara kimiawi itu juga disebabkan oleh hujan asam. Hujan asam itu ada pengaruhnya sama korosi. Jadi kalau kita lihat di sana analisis hidrasi, hidrolisa, oksidasi, karbonasi, itu bisa dilihat dari air juga, dari oksigen, karbon dioksida. Yang selanjutnya adalah pelapukan biologi, yaitu pelapukan yang terjadi disebabkan oleh makhluk hidup. Jadi pelapukan ini terjadi secara terus-menerus setelah tanah itu terbentuk, di mana pelapukan biologi ini merupakan pelapukan penyempurna dari sifat-sifat tanah yang terbentuk. Di sini saya akan menjelaskan ada beberapa jenis tanah yang terbentuk dari pelapukan tadi. Itu jenis tanah yaitu ada tanah aluvial, yaitu disebut dengan tanah endapan, yaitu tanah yang terbentuk dari atas dasar material halus yang membentuk hasil dari endapan aliran sungai. Aluvial itu berasal dari endapan aliran sungai. Dan selanjutnya adalah tanah andosol, disebut juga sebagai tanah vulkanis yang berasal dari abu vulkanik yang telah mengalami proses pelapukan. Yang selanjutnya adalah tanah kapur, yaitu tanah kapur yang disebut juga tanah mediteran, yaitu tanah yang terbentuk dari batu kapur yang telah mengalami pelapukan. Yang selanjutnya adalah tanah regosol, yaitu jenis tanah yang memiliki fisik yang kasar dan berasal dari materi gunung berapi. Yang selanjutnya adalah tanah gambut. Tanah gambut itu disebut juga tanah argonosol, yaitu jenis tanah yang terbentuk dari sisa-sisa tumbuhan yang telah mengalami pembusukan. Yang selanjutnya adalah tanah litosol atau disebut juga tanah azonal, adalah tanah yang berasal dari batuan keras yang telah mengalami proses pelapukan secara sempurna. Selanjutnya adalah tanah latosol yang memiliki zat besi dan aluminium, di mana tanah ini sangat tua sehingga tingkat kesuburannya menjadi rendah. Menurut saya juga tanah ini kesuburannya menjadi rendah karena memiliki zat besi dan aluminium, yang dimana itu adalah termasuk zat kimia. Yang kalau misalkan zat kimia itu yang terkena tanah, itu akan kesuburannya menjadi rendah. Dan selanjutnya adalah tanah grumusol, yaitu disebut juga dengan margalit, adalah jenis tanah yang terbentuk dari material halus dan berlempung. Yang terakhir adalah ada tanah humus dan tanah laterit. Tanah humus itu jenis tanah yang terbentuk dari proses pelapukan tumbuhan, sehingga tanah jenis ini mengandung banyak unsur hara dan mineral yang subur. Jadi tanah humus ini itu bagus buat kita untuk bercocok tanam atau buat menanam tumbuhan, sayuran atau buah-buahan. Ini adalah tanah yang cocok untuk berkebun atau berkebun. Yang lebih cocoknya adalah berkebun karena memiliki unsur hara dan mineral yang subur dan baik untuk tumbuhan. Yang terakhir adalah tanah laterit, yaitu jenis tanah yang berwarna seperti merah bata yang mengandung banyak zat besi dan aluminium. Oke, baiklah, itu sekian dari saya penjelasan dari jawaban dari soal mekanika tanah 1. Semoga apa yang saya sampaikan itu bermanfaat dan dapat diterima. Mohon maaf jika ada salah kata dan perbuatan saya dalam penyampaian materi ini.
Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.